Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan, syahrul Ramadan, syahrul barakah. Apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube SDIT Al Furqon Palembang, alhamdulillah pada hari kedua bulan Ramadan ini, Masya Allah, tidak terasa kita melalui hingga sampai di hari kedua ini. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan penuh keberkahan, syahrul Ramadan, syahrul barakah. Mengapa disebutkan penuh keberkahan? Karena dimana tiap harinya penuh peningkatan ibadah-ibadah, yang dimana kita ibadah-ibadah wajib dilipat gandakan pahalanya, ibadah-ibadah sunnah dilipat gandakan, dan ibadah-ibadah yang lainnya pun, ibadah-ibadah yang biasa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa juga menikmati di hari kedua bulan Ramadan dan mengikuti perjalanan di bulan Ramadan penuh keberkahan ini hingga akhir bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa perintah puasa itu adalah yang termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar, bahwa perintah puasa di sana adalah perintah secara umum. Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang yang beriman yang menjalankan bulan puasa ini. Makanya di ayat tersebut Allah memanggil dengan orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana Allah memanggil dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, telah kuwajibkan, kutiba alaikum, telah kuwajibkan pada kalian, yaitu as-siyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kuwajibkan perintah puasa ini kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian semua bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana jelas Allah menjelaskan bahwa perintah puasa itu merupakan perintah yang sudah lama. Bahkan menurut riwayat ada perintah puasa ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, hingga perintah yang disyariatkan kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Mencipta dan Allah mengetahui ciptaannya, mengetahui karakter ciptaannya. Maka Allah menetapkan puasa ini sejak
manusia pertama diciptakan hingga umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang terpanggil dengan panggilan iman untuk berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwa tidak hanya pada makhluk yang bernama manusia, semua makhluk hidup itu mempunyai salah satu instrumen untuk memperbaiki dirinya yang bernama puasa. Kita ketahui sebuah pohon seperti pohon jati, dia akan meranggas, dia akan menggugurkan daun-daunnya, harapannya adalah mendapatkan kayu yang terbaik. Demikian juga pada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui karakteristik dari makhluknya. Salah satu instrumen yang tadi disebutkan adalah dengan cara berpuasa. Keberkahan apa yang didapat dari puasa? Secara ilmu pengetahuan, kita ketahui ada seorang ilmuwan dari Jepang yang bernama Profesor Osumi. Dia meneliti tentang autofagi. Apa itu autofagi? Ternyata menurut penelitian Profesor Jepang ini, bahwa dalam diri manusia ketika ada sel-sel yang rusak, maka sel-sel ini akan mengeluarkan enzim-enzim yang kotor, yang rusak, sehingga dia memperbaiki dirinya. Bahkan sel-sel yang baik tadi memperbaiki, mengambil enzim yang keluar dari sel-sel yang rusak ini untuk memperbaiki dirinya, sehingga pada tubuh manusia menjadi lebih imun, menjadi lebih baik, bahkan memperbaiki metabolisme dalam tubuh. Masya Allah. Ternyata Profesor Osumi ini meneliti dengan cara autofagi ini dipicu dengan cara melaparkan selnya ini, melaparkan sel-sel yang ada dalam tubuh ini. Dia merekomendasi minimal menahan untuk tidak makan selama 8 jam. Ternyata umat Islam diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam hingga detik ini, dengan cara berpuasa 1 hari penuh, menahan aktivitas agar supaya kita tidak makan, tidak minum, bahkan aktivitas yang merusak secara akhlak, agar supaya apa? Memperbaiki diri, memperbaiki tubuh adalah sebagian dari sebuah bonus dari namanya ibadah puasa. Masya Allah. Karena Allah Maha Mencipta dan Allah Maha mengetahui karakteristik dari makhluknya, maka ibadah puasa ini menjadi bagian dari kewajiban kita yang terpanggil sebagai orang-orang yang beriman. Keberkahan itulah yang diantara sekian banyak keberkahan yang ada dalam syariat puasa ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjalanan di hari kedua bulan puasa ini kita tetap dilimpahkan rahmat dan berkahnya, hingga kita dapat menapak hari-hari hingga akhir bulan Ramadan, yang tujuannya kita akan mendapatkan itqun minan nar, selain juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.